kedatangan tamu dari KPGIR, yaitu Bro Teguh dan juga Bro Aka. KPGIR itu singkatannya apa, Bro Teguh? KPGIR itu Komunitas Pendaki Gunung Indonesia Raya. Kebetulan kita ini kan korwilnya Purwakarta. Jadi KPGIR itu Komunitas Pendaki Gunung Indonesia Raya gitu, sahabat Wis. Berarti tamu saya saat ini adalah para pendaki gunung. Nah, sangat menarik nih kalau kita ulas, kita bahas tentang KPGIR karena banyak puluhan atau ratusan, saya nggak tahu ya jumlah gunung di Indonesia itu ya. Nah, tapi untuk lebih jelasnya kita tanya ke pakarnya atau yang emang suka naik gunung gitu. Gunung yang paling tinggi yang Kang Teguh atau Kang Aka pernah daki gitu kan, gunung apa dan daerah mana gitu? Kalau saya pribadi, saya baru sampai Cikuray aja sih kebetulan kan, karena bentrok sama waktu kerja. Karena kan banyak sih yang lebih indah, lebih menantang juga gitu. Cuman itu kan daerah-daerah Jawa, kita mesti ambil planning harinya agak banyak juga gitu. Oke, kalau Kang Aka sendiri gimana, gunung yang memang paling tinggi Kang Aka udah daki, gunung yang mana? Kalau Aka ya. Oke. Kalau Aka mah sih awal ceritanya kan hanya sebatas main, mencari keindahan alam. Yang kita lalui di KPGIR itu keceriaan di suasana hutan gitu. Oh, jadi mendaki itu bukan hanya kita naik gunung, tapi di situ ada keceriaan, cerita suka duka dan juga kekeluargaan ya Kang ya. Pengalaman juga sama. Betul. Jadi karena heningnya daerah pegunungan dengan suasana yang memang masih nuansanya sangat alam ya, dan gunung juga kental dengan aura mistis gitu ya Kang ya. Nah, berarti menjadi salah satu tempat yang paling relevan untuk kita merefresh isi kepala kita ya kan. Nah gitu. Tapi di situ juga banyak hal-hal yang memang bernuansa mistis. Apa yang pernah Kang Teguh dan Mang Aka alami saat mendaki gunung gitu? Hal-hal mistisnya apa? Kalau hal mistis sih selama ini sih saya belum pernah, alhamdulillah gitu ya. Bukannya belum mau pingin tapi ya, bukannya pingin tapi belum kalau pernah. cerita dari teman-teman yang lain teman-teman sering sih gitu. ya, Ada aja emang. Intinya sih kita gimana sih caranya kalau kita namu ke rumah orang, masa kita langsung selonong boy gitu kan. Terus bahasanya dijaga juga. Intinya ya kita harus sopan lah. Di gunung pun pasti ada penghuninya gitu. Nah, jadi gitu sahabat podcast, berarti ada tips tersendiri ketika kita akan mendaki gunung. Nah, jadi bahasa halusnya jangan sompral gitu ya Kang ya. Jangan sompral, jangan asal ucap. Ternyata gunung itu memang kita tidak bisa hilangkan sisi mistisnya. Karena kalau di dalam perwayangan selalu dibuka dengan gunungan yang dimana isinya hewan buas, siluman, di situ semua ada gitu sahabat podcast. Sangat menarik ilmu yang kita dapat dari KPGIR ini. Nah, Kang Teguh, kan pasti kita di Jawa Barat ya, khususnya Kang Teguh sebagai koordinator di Purwakarta, sama Kang Aka juga sebagai anggota di Purwakarta. Gunung yang paling indah itu kan kalau nggak salah Rinjani ya. Rinjani, Bromo gitu kan. Nah, ada rencana nggak suatu saat kalau misalkan kita udah free dari pekerjaan, punya waktu yang cukup untuk mendaki ke gunung yang diimpikan gitu, Kang Teguh sama Kang Aka? Kalau saya sih pengen pasti, cuman planning sekarang, tahun sekarang sih rencana pengen ngajak keluarga dulu ke Prau. Ke Prau. Prau tuh gunung. Gunung di daerah Jawa Tengah. Berarti sama istri kalau sama keluarga ya? Sama istri, sama satu hobi. Satu hobi, alhamdulillah. Keren sahabat podcast, ternyata Kang Teguh ini tidak sendiri untuk mendaki gitu. Jadi anak dan istrinya pun diajak untuk menikmati keindahan alam di gunung tersebut. Nah, kalau Mang Aka sendiri gimana? Tujuannya naik gunung ya, tipsnya sih kita cuman melihat nuansa alam di atas ketinggian gitu. Jadi tidak ada hal-hal yang kita pikirkan gitu. Misalkan tujuan kita ke gunung apa sih gitu.
ya kita fokus keindahan alam aja Mang ya Iya. di atas itu. Jadi kan kalau orang lain kan banyak naik gunung ada hal-hal yang lain gitu. Nah, jadi yang paling unik di KPGR ini adalah saat kita naik itu kita sharing dulu dan kita mempersiapkan alat-alat yang apa yang harus kita dibawa gitu. Dan tentunya banyak hal-hal yang sudah terjadi gitu. Kalau udah di atas gunung itu kita nggak bisa balik lagi gitu. Jadi hal-hal prepare itu sangat penting gitu. Dari perlengkapan makanan, alat-alat tenda ataupun hal-hal lainnya gitu. Jadi gitu sahabat podcast, ternyata ada tips dari Mang Aka dan Kang Teguh kalau misalkan kita ingin mendaki gunung nggak asal-asalan gitu. Jadi harus dipersiapkan dengan matang segala apa yang dibutuhkan untuk beberapa hari di sana gitu kan. Nah, kita harus bisa memprediksi cuaca gitu kan, karena keadaan di sana tidak bisa digambarkan secara logika saat kita di sini ya gitu, tidak bisa diprediksi lah gitu. Nah, itu sangat bermanfaat untuk pendaki gunung yang baru pemula ataupun baru mau mencoba mendaki gunung, bisa ditiru atau menjadikan referensi untuk persiapannya kalau misalkan mau mendaki gunung gitu. Nah, kalau tips-tipsnya apa aja nih Kang Teguh, kan taunya gitu misalkan ini treknya ya, rutenya gitu, asal naik aja atau gimana nih cara kalau misalkan ada jalannya yang terjal atau kita di sampingnya itu jurang gitu, ada trik-triknya nggak untuk naik gunung? Apa cuma asal jalan aja yang penting nyampe, tapi sampai puncaknya kita kehabisan napas atau gimana gitu Kang Teguh? Jadi sih intinya kalau untuk naik gunung pertama kita harus kuat mental ya. Kuat mental itu pertama sehat dulu ya. Sehat dulu. Jasmani dan rohaninya. Kedua ya tahu sendirilah namanya di hutan pasti ada yang aneh-aneh atau ada apa-apa ya, kita kalau bisa sebisa mungkin jangan dulu diungkapin selama masih di gunung gitu. Kecuali kalau kita udah turun, udah pulang, diceritain oke, nggak masalah. Jika ada hal-hal yang misi atau apapun itu. Iya, takutnya nanti terjadi trauma atau gimana. Kedua untuk jalan sih jalan biasa aja sih. Jadi kita jangan nego kita wah kuat. Gak ada manusia ini yang kuat yang bisa menaklukkan gunung tersebut gitu. Kalau kita capek ya capek, berhenti. Jadi gitu sahabat podcast, itulah tips dari Kang Teguh. Ternyata tidak ada satu tim itu tidak ada yang harus lebih menonjol. Saya kuat, dia misalkan lelah ya harus berhenti kita satu berhenti semua. Berhenti satu berhenti semua gitu. Jadi nggak ada egois. Dan di situ mungkin menjadi salah satu filosofi kebersamaan ya. Karakter rekan-rekan kita terlihat di situ ya. Nah, jadi ternyata ada hal positifnya sahabat podcast, dimana kalau misalkan mendaki gunung itu kalau kita bersama tim bukan tentang siapa yang terbaik gitu, tapi siapa yang menjadi baik di situ. Dalam arti bisa menurunkan egoisme. Nah, di saat kawan kita sudah merasa kelelahan, kita juga merasa kelelahan. Rest dulu lah sejenak gitu, ambil napas, minum, jalan lagi gitu kan. Sangat menarik pembahasan untuk ternyata komunitas KPGR ini sudah melanglang buana juga, walaupun beliau-beliau ini masih fokus di sekitaran gunung-gunung yang ada di Purwakarta ya. Nah, bisa di Jawa Barat lah ya. Jawa Barat. Nah, kalau misalkan kita bisa mempromosikan nih gunung-gunung di Purwakarta untuk warga atau wisatawan di luar Purwakarta, gunung apa aja nih yang udah bisa daki dan juga bisa ngecamp di Purwakarta gitu kan? Ya, kita yang tahu Gunung Parang, dan saya hanya tahu gunung itu, Gunung Lembu. Gunung apa aja Kang Teguh, Kang Aka? Kalau menurut saya sih kalau untuk pemula yang ingin mencoba fisik gitu ya, sambil fisik Gunung Lembu bisa, tapi lebih rekomen Gunung Bongkok menurut saya. Itu kenapa lebih rekomen Gunung Bongkok itu? Karena keeksotisannya atau trek. Iya. Jadi bisa diceritain treknya. Treknya itu seperti kayak gunung di Ciremai, tanah batu kan. Kalau Gunung Parang itu kebanyakan batu. Jadi treknya nanjak langsung. Jadi enggak cuma namanya Gunung Bongkok ya. Mungkin saya pernah dengar dari kawan-kawan yang suka mendaki gunung di Gunung Bongkok. Kalau emang naik ke Gunung Bongkok itu kita
sampai bungkuk-bungkuk gitu ya, gitu kan? Karena Jadi, tinggi atau gimana? Enggak sih, itu enggak tinggi. Emang namanya gunung Emang bongkok gitu ya. namanya Saya dulu. kira mendaki itu sampai bungkuk karena terjal gitu. kalau Mak Aka rasain sih kalau di gunung di daerah Purwakarta ini ya mungkin yang lebih bisa dibilang wisatawan lah ya, gunung yang paling landai lah untuk hiburan keluarga ataupun camper lah kalau bahasa anak gunung itu camping ceria. Camper, Biasanya camping ceria. ya, biasanya itu di Gunung Lembu, itu pun di pos berapa sih? Pos 2 Pos 2. Pos 2 tempat campnya itu. Nah, kalau untuk lihat trek itu Mang, jadi kalau di gunung itu kan ada yang mutar dulu, ada yang langsung naik ke atas. Oke. Nah, kalau untuk Gunung Parang itu kita naik langsung landai lah, gitu langsung nanjak gitu. Tapi kalau Gunung Boko kan kita mutar dulu baru naik. Gitu. Oke, jadi begitu sahabat Ya. podcast. Nah, untuk sekretariat KPGIR, terus kegiatan-kegiatannya selain mendaki gunung, misalkan ada kegiatan bakti sosialnya ataupun sekretariatnya di mana tuh, Kang Teguh? Kalau untuk sekarang sekretariat kita sih belum ada, masih di lokasi rumah saya. Nah, untuk tahun-tahun sekarang sama ke belakang kemarin sih terakhir itu kita pembagian tajil sama galang dana waktu bencana gempa kalau nggak salah. Oke. Nah, ternyata selain hobi mendaki gunung gitu, KPGIR ini juga aktif di kegiatan-kegiatan sosial Iya, seperti bagi-bagi tajil, terus datang ke bencana-bencana alam gitu untuk membantu proses evakuasi ataupun stay di sana membantu korban bencana. Nah, ini sangat patut dicontoh untuk komunitas-komunitas lainnya gitu. Nah, kalau misalkan ada yang ingin sharing ataupun gabung dengan KPGIR, nanti kita cantumkan kontak Kang Teguh di bawah layar kamera gitu kan. Nanti kita cantumkan, bisa japri-japri untuk gabung ke KPGIR ataupun sharing-sharing tentang trik ataupun tips-tips untuk mendaki gunung gitu ya Kang Teguh ya. Baik, sahabat podcast, sebenarnya ini masih menarik gitu, tapi karena keterbatasan waktu kita bisa ketemu lagi di season berikutnya dengan KPGIR. Ya, makasih banyak Kang Teguh. Maka semoga KPGIR semakin besar dan solid. Amin. Semakin bisa menaklukkan gunung-gunung yang ada di Jawa Barat ataupun di Indonesia gitu. Dalam arti menaklukkan, bukan kita harus sombong. Yang kita KPGIR ini bisa sampai impiannya ke gunung-gunung yang memang diimpikan gitu. Maka Kang Teguh. Baik, sahabat podcast, cukup sampai di sini. Terima kasih banyak Kang Teguh. Maka sehat selalu. Kita tutup. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap Kawakiwi. Podcast.